Oke, selamat siang semuanya. Kita mulai perkuliahan untuk statistik pada hari ini. Jadi ini karena pertemuan yang pertama, saya jelaskan sekilas dulu terkait dengan kontrak pembelajaran dari mata kuliah statistik ini. Jadi mata kuliah statistik ini akan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan, di mana 7 kali itu dengan saya Bu Nilu dan 7 kalinya nanti dengan Pak Arief. Untuk pertemuan pertama dan kedua mungkin masih belum banyak karena masih introduksi. Jadi nanti mulai pertemuan ketiga dan seterusnya akan ada cukup banyak terkait dengan uji statistik, entah itu yang deskriptif atau inferensial. Jadi mohon disiapkan nanti khususnya untuk minggu ketiga harus sudah siap laptop yang sudah diinstal dengan program SPSS seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Nah, jadi nanti kalau ada kendala, jadi dua minggu ini mohon menghubungi saya, jadi supaya bisa dievaluasi. Jangan sampai nanti sudah di hari H ternyata nggak bisa, karena di hari H nanti sudah langsung menggunakan aplikasi tersebut kita belajar bersama-sama saya. Ada pertanyaan? Ayo. Kalau ada yang ditanyakan silakan di chat supaya yang lainnya tahu. Oke, kita lanjutkan ya. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan terkait dengan konsep statistika. Tidak, waktunya singkat, jadi karena ini di awal, jadi kalau berbicara statistik ini berbicara soal angka, apalagi yang kurang tertarik dengan matematika biasanya ya begitulah, terpaksa untuk mengikutinya. Ini karena sebagai perkenalan saya jelaskan. Nah, apa itu statistika? Statistik ya, pada prinsipnya pernah kita pelajari ketika di SMP maupun SMA. Cuman kalau pada saat ini di perguruan tinggi kita pelajari kembali, maka berkaitan dengan menganalisis suatu hasil penelitian. Jadi bagaimana merencanakan, kemudian mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi dan mempresentasikan data. Jadi dengan statistik kita bisa merencanakan ya dengan apa data itu kita kumpulkan, kemudian bagaimana menganalisis sampai menyampaikan hasil data tersebut, entah itu menggunakan diagram ataupun menggunakan dan. Nah, karena kita ada kaitannya dengan subjek atau respondennya adalah manusia, maka ilmu yang mempelajari statistik, di mana penerapannya itu pada biologi atau kehidupan, maka dikatakan biostatistika. Jadi supaya nggak asing nanti, biostatistika berarti metode statistik untuk ilmu biologi atau kehidupan, di mana respondennya adalah ya makhluk hidup. Kalau kita sebagai perawat, ya karena respondennya adalah manusia, ya maka disebut biostatistika.
Di dalam statistik ada beberapa metode ya. Metode di dalam statistik itu meliputi apa saja? Prosedur. Jadi prosedur penelitian itu dilakukan. Kemudian bagaimana merancang penelitian. Merancang ini banyak. Siapa yang akan menjadi respondennya, berapa jumlahnya, itu dengan statistik kita akan menghitung. Kemudian bagaimana data itu dikumpulkan, kemudian bagaimana setelah data itu dikumpulkan, bagaimana data itu disajikan, kemudian di dalam tabel ataupun di dalam sebuah gambar, kemudian diringkas dan disimpulkan. Kenapa statistik itu penting? Jadi, kenapa statistik itu penting? Jadi kalau kita perhatikan di data di rumah sakit ya, ataupun di data sebuah penelitian, maka ada laporan bagaimana tingkat kematian ibu bersalin, kemudian atau tingkat kematian anak. Nah, itu diperoleh dari data statistik, sehingga kalau sudah ada data tersebut, bisa dilakukan monitoring terkait dengan status kesehatan populasi. Kemudian data statistik itu juga penting untuk misalnya uji obat atau intervensi. Apakah efektif atau tidak. Misalnya penggunaan lebih efektif mana sih pemberian kompres hangat atau kompres dingin pada pasien-pasien yang mengalami peningkatan suhu tubuh atau hipertermi. Nah, ini dibuktikan melalui data statistik. Mengetahuinya mana yang lebih efektif, itu untuk menjawab itu maka diperlukan data statistik. Itu kurang lebih itu sebagai pentingnya data statistik. Dengan data statistik juga bisa memperkirakan proporsi perempuan usia subur yang berpenghasilan rendah dengan anemia defisiensi besi, sehingga bisa diperkirakan untuk bisa dilakukan antisipasi terkait dengan ada kaitan nggak sih antara penghasilan rendah dengan anemia defisiensi besi. Itu dijawab dengan data statistik. Kemudian untuk menyelidiki, misalnya nih, apakah paparan elektromagnetik dapat menjadi faktor risiko terjadinya leukemi. Atau misalnya nih, seberapa besar sih paparan rokok ya, dari perokok itu baik yang aktif maupun yang pasif itu bisa meningkatkan resiko kanker paru. Itu dijawab dengan statistik seperti ini. Jadi nanti dengan data statistik itu bisa diperkirakan, oh ternyata yang merokok itu sekian kali berisiko mengalami kanker paru. Itu dijawabnya dengan data statistik. Kurang lebih pentingnya data statistik seperti itu. Nah, data statistik juga diperlukan untuk mengambil jumlah sampel atau jumlah responden supaya bisa representatif, bisa mewakili jumlah responden sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari ibaratnya kalau kita makan soto nih ya, makan soto di dalam kuali itu rasa yang ada di mangkok sama dengan rasa soto yang ada di dalam kuali. Supaya apa? Supaya mewakili yang ada di dalam kuali. Soto yang ada di mangkok itu bisa mewakili soto yang ada di kuali. Rasanya sama. Nah, sama dengan statistik. Supaya di dalam satu populasi, entah itu satu provinsi, desa, tidak mungkin kan kita mengambilnya itu dalam satu populasi desa gitu ya, penduduknya yang ribuan diambil semua, maka harus diambil sampel beberapa responden. Nah, ini diambil bagaimana caranya supaya berapa banyak kita ambil, bagaimana tekniknya, itu dengan statistik kita bisa tahu. Nanti kita akan belajar selama 14 pertemuan ke depan. Kemudian, ini tadi sudah disinggung sedikit.
Jadi fungsi statistik itu menentukan besar sampel, ya. Sampel ya, bukan sampel. Nanti kalau menyebutnya nggak boleh bilang sampel, jadi sampel. Kemudian memeriksa kualitas data sebelum diolah atau setiap selesai melakukan pengukuran atau observasi. Kalau sekarang karena saya menjelaskannya ya kurang lebih masih angan-angan, nanti di pertemuan ketiga kita sudah coba aplikasi. Nanti diberikan data bagaimana melakukan mengolah ini, kemudian menentukan uji yang tepat. Adakah yang sudah pernah melakukan uji statistik sebelumnya? Ayo silakan chat kalau sudah ada. Saya ingin tahu. Ada nggak yang sudah melakukan uji statistik sebelumnya? Pernah melakukan uji statistik? Rata-rata belum terpapar ya, sebagian besar belum pernah terpapar terkait dengan uji statistik. Nah, ini penting nih, harus tahu. Jadi, statistika itu ada dua jenis ya. Statistika deskriptif dan inferensial. Jadi, penekanannya ada di sini ya, ketika memperkenalkan konsep statistika, maka harus tahu dua jenis ini apa bedanya. Yang pertama deskriptif. Jadi kalau deskriptif hanya sebatas menggambarkan atau mendeskripsikan baik secara numerik. Numerik artinya dalam bentuk angka, yaitu menghitung rata atau standar deviasi, kemudian atau secara grafis dalam bentuk tabel atau grafik. Untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut, sehingga lebih mudah dibaca dan bermakna. Contoh, pada suatu penelitian ternyata didapatkan hasil berdasarkan karakteristik responden, 80% adalah laki-laki dan 20% adalah perempuan. Maka itu adalah statistik deskriptif. Pertanyaan berikut. Seorang peneliti mau melakukan penelitian untuk mengidentifikasi jumlah rata-rata usia pasangan usia subur PUS. Jadi rata-rata berapa sih rata-rata PUS di suatu wilayah? Ya, maka statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif. Ayo, ada pertanyaan sampai di sini untuk statistik deskriptif dulu. Oke, ada yang sudah pernah ya, tapi sudah lupa ya. Kalau tidak biasa digunakan ya lupa sih. Deskriptif. Sekarang bedanya dengan inferensial. Tadi kita bicara deskriptif, sekarang yang inferensial. Jadi kalau statistika inferensial berkaitan dengan permodelan data untuk mengambil keputusan terkait dengan analisis. Untuk menguji hipotesis, contoh langsung ya. Ada banyak yang bisa dilakukan. Tapi rata-rata hipotesisnya bunyinya ada hubungan A dengan B. Ada perbedaan A dengan B, ada pengaruh A terhadap B. Maka
untuk menjawab itu dilakukan uji statistika inferensial. Contoh, seorang peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengidentifikasi perbedaan perkembangan anak yang PAUD dan tidak PAUD. Jadi, hipotesis penelitiannya adalah ada perbedaan perkembangan anak PAUD dan tidak PAUD. Untuk menjawab itu, maka dilakukan uji statistika inferensial. Oke. Saya ulangi, jadi kalau ada pertanyaan penelitian, apakah ada perbedaan perkembangan anak PAUD dan tidak PAUD, maka untuk menjawab pertanyaan penelitian itu, maka dilakukan uji statistika inferensial. Selain itu, tadi ya, mau menguji apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan dengan media buklet terhadap pengetahuan ibu tentang diare, misalnya begitu. Maka untuk menjawab ada pengaruh dan tidak, dilakukan uji statistika inferensial. Nah, uji statistika inferensial ini juga ada banyak. Ada sekian uji. Ada korelasi, ada regresi, ada ANOVA, ada uji beda. Nah, ini yang akan kita pelajari sekian TM ke depan. Paling tidak sudah bisa membedakan apa perbedaan statistik deskriptif dan statistika inferensial. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau mau tanya langsung di chat. Nanti saya langsung jawab. Kalau tidak ada, 1 menit saya tunggu, dianggap sudah paham. Oke, karena tidak ada yang chat untuk bertanya, saya anggap paham. Maka dilanjutkan. Nah, ini. Dalam menerapkan metode statistik ini, bukan hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat lunak statistik, uji A, uji B, uji C, tetapi lebih ke arah bagaimana tujuan penelitian data dan bagaimana data itu dikumpulkan dan diukur. Baru terakhir itu kita berkaitan dengan statistik. Nah, untuk kalau dulu mungkin saya nggak tahu nanti mungkin dengan Pak Arief ketika bicara soal menghitung rata akan diajari dengan piranti lunak dan juga akan diajari dengan manual. Tapi yang pasti ketika dulu kita berbicara waktu dulu itu memerlukan cukup lama dan cukup sulit karena ya masih menghitung manual. Kalau sekarang sih dengan 1 kali klik di SPSS hasilnya langsung keluar. Jadi nggak usah. Mulai lagi ya. Nah ini, jadi nanti silahkan download sendiri, install sendiri ya karena ini aslinya itu berbayar ya. Kemudian pada saat menginstal SPSS jangan connect dengan internet karena nanti terdetek ya, bahaya intinya.
Jadi pada saat menginstal pertama kali itu jangan connect internet kalau punyanya yang tidak ya begitulah, yang tidak berbayar intinya ya. Dibilang tidak legal tapi ya gimana gitu ya. Kalau nggak salah kalau kita mau install yang berbayar kita bisa beli 900.000 untuk 2 kali install dua laptop. Ya. SPSS berapapun tidak masalah, mau yang 16, mau yang 18, 19, 23, terserah. Karena hasil perhitungannya akan sama, yang berbeda hanya tampilannya saja. Ini silakan. Yang diajar, walaupun ada banyak ya, ini biar nggak asing, nanti ada SAS, ada Stata, ada Minitab, tapi yang paling mudah dan umum digunakan itu adalah SPSS. Statistical Product and Service Solution. Satu paket program yang sangat populer kalau mau menghitung persentase, angka, kemudian ratas, tinggal satu kali klik langsung sudah muncul. Nggak usah menghitung manual satu-satu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, introduksi, kita masuk ke tipe dan jenis data setelah ini. Oke, kita lanjutkan ya. Tipe dan jenis data. Jadi pada prinsipnya, tipe data secara garis besar ada 2 jenis. Ini yang wajib tahu nanti setelah ini ke belakang, karena ini dasar nanti kita menentukan uji statistik mana yang akan digunakan. Yang pertama jadi pertanyaan adalah, apa jenis datanya? Sehingga harus bisa membedakan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif, contoh jenis kelamin pekerjaan. Kalau data kuantitatif, berat badan, tinggi badan, suhu. Jadi sudah tahu yang satunya kualitas, yang satunya ditunjukkan dalam bentuk angka. Kemudian, data kualitatif ini kita kategorikan lagi, ada 2 jenis, nominal dan ordinal. Kemudian data kuantitatif ini ada interval dan rasio. Kita lihat apa perbedaannya. Untuk nominal, hasil skala pengukuran nominal, hasil pengukuran atau observasi yang digunakan untuk mengkategorikan. Tidak ada urutan tingkatan. Jadi A tidak lebih baik daripada B. Atau B tidak lebih baik dari C. Ini hanya mengkategorikan saja, contoh golongan darah. Bukan berarti yang golongan darah O lebih baik daripada A atau lebih baik daripada AB. Jadi hanya mengkategorikan saja. Contoh lainnya adalah jenis kelamin. Laki-laki, perempuan, itu hanya nominal. Jadi hasil pengukuran atau observasi hanya menggolongkan atau mengelompokkan pada kategori tertentu. Tidak menunjukkan perbedaan secara kualitas dalam hal ini. Kemudian yang berikutnya adalah skala data ordinal. Ordinal di mana ada urutan atau tingkatan sehingga bisa membandingkan, tetapi tidak bisa mencari selisih di antara urutan atau tingkatan tersebut. Contoh, status sosial ekonomi, ya, menengah, bawah, atau mungkin berdasarkan penghasilan. Rata-rata di atas UMK, upah minimum kota misalnya, atau rata-rata UMK di bawah UMK. Itu berarti status sosial. Kemudian tingkat pendidikan formal, ya, ini formal maksudnya. Jadi pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau pendidikan tinggi, itu bisa dilihat jenjangnya. Jadi secara berdasarkan tingkat pendidikan formal, pendidikan tinggi lebih baik daripada pendidikan menengah. Pendidikan menengah lebih baik daripada pendidikan dasar. Jadi
bisa dijenjang, bisa dibandingkan, tetapi tidak bisa dihitung selisihnya. Skala data yang berikutnya adalah rasio. Rasio ini skala data di mana dapat membedakan urutan, bisa menghitung jarak di antara dua pengukuran, dan memiliki titik nol tetap. Ini yang penting. Apa artinya titik nol tetap? Jadi kalau itu nilainya nol, di satuan apapun ya hasilnya tetap nol. Contoh nih, kalau berat badan nol, biar itu di kilogram, kemudian dijadikan gram, ya hasilnya tetap nol. Itu berarti skala datanya adalah rasio. Jadi, berat badan, panjang, tinggi, umur, dan lain-lain. Itu salah satu contohnya. Jadi, bisa dicari selisih di antara dua perhitungan, bisa dibedakan ukurannya, dan memiliki titik nol tetap. Bisa dilihat contohnya. Contohnya berat badan, kemudian panjang badan, umur, dan masih banyak contoh lainnya. Terakhir, slide terakhir. Interval itu skala data di mana dapat membedakan ukuran, bisa menghitung jarak di antara dua pengukuran, ini sama dengan rasio, tetapi tidak mempunyai nilai nol mutlak. Tidak punya nol mutlak. Artinya apa? Nol pada satuan ini mungkin akan bernilai berbeda pada satuan yang lainnya. Ini saya beri contoh. Nilai siswa yang mempunyai rentang 0 sampai 10. Siswa yang memperoleh nilai 8 mempunyai kemampuan 2 kali siswa yang memperoleh nilai 4. Tetapi jika ada siswa yang memperoleh nilai 0, bukan berarti dia nggak punya pengetahuan sama sekali terkait dengan yang diujikan. Itu kurang lebih skala data interval. 4 skala data ini wajib tahu. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan dicek kalau ada yang mau bertanya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ada penugasan. Ya. Silahkan dilihat di e-learning. Sudah saya buka tugas tersebut, tapi baru bisa dikerjakan mungkin setelah jam 12 tadi ya. Tapi sudah bisa dibaca dari kemarin. Dikerjakan sendiri-sendiri, diupayakan, tidak boleh sama. Dikerjakan. Karena ini kan sengaja, karena di awal perkenalan, jadi kalau misalnya dikasih langsung, oh hitung-hitungan kayaknya berat. Jadi perkenalan, 4 skala data itu ya, 4 skala data dicari, ya dicari tugasnya di e-learning, kemudian langsung di-upload di situ. Batas pengumpulannya besok. Ya, cuman karena saran Bunilu sih, karena hari ini kan singkat ya. Jadi dalam waktu 30 menit silakan dikerjakan, diselesaikan, bisa searching lewat internet, mungkin kalau